link YouTube-nya ya, Adam ya. Nanti kamu masukkan di YouTube, setelah kamu masukkan di YouTube, linknya silakan share di grup ya, dan juga kamu share ke PJ-PJ yang lain ya, Adam ya. Baik, Pak. Oke. Nah, teman-teman, untuk pertemuan selanjutnya ini adalah pertemuan keberapa? Ketiga atau keempat, teman-teman? Saya lupa. Ketiga, Pak. Ketiga. Pada pertemuan ketiga, teman-teman semua, kita mulai akan mempelajari CMS, teman-teman. Seperti itu. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan CMS? Apa sih yang dimaksud dengan CMS pada pembuatan website gitu. Boleh googling, boleh pakai chat ya. Saya tanya secara random teman-teman ya. Kalau ke Margonda teman-teman dari Jakarta Selatan itu berarti saya harus ke Manggarai dulu ya, betul nggak sih? Saya takut salah soalnya. Saya naik KRL teman-teman. Iya, Pak. Oh berarti dari Jakarta Selatan ke Manggarai, dari Manggarai baru ke arah Bogor ya, betul ya Badar ya? Iya, Pak. Terus turun di Pocin. Pondok Cina Oh turun maksudnya. di Pondok Cina ya. Oke oke siap siap. Saya tadinya mau bawa kendaraan pribadi ke Jakarta, cuman saya takut masih ada uji emisi nggak sih? Takutnya motor saya nggak lulus uji emisi. Sih masih ada Pak, cuma pemberlakuan untuk dendanya yang dihilangkan aja Pak. Oh gitu, ya udahlah. Lagi mendingan naik KRL juga. Saya dari Bekasi ke Jaksel ke Depok itu kayak ini ya teman-teman ya, kayak touring lintas Eropa gitu ya, jauh bener kayaknya ya. Jadi udahlah mendingan naik KRL ya lebih enak. Walaupun biasanya kalau naik KRL saya adalah orang yang pasti berdiri gitu kan. Wah ini badannya gede, kuat, diri aja Pak. Waduh, siap. Oke, saya diri. Gitu ya biasanya ya. Oke, udah tahu ya CMS itu apa? Coba silakan search di Google pengertian dari CMS. Saya coba akan bertanya. Udah cari belum teman-teman? Udah search belum? Kalau udah, saya akan tanya secara random teman-teman ya. Coba saya ingin bertanya ke Vera, Deana Cindy. Dari yang saya temuin, CMS itu merupakan software yang dipakai untuk mengelola konten di sebuah website, Pak. Oke, CMS itu adalah software yang dipakai untuk membuat sebuah konten website dalam pembuatan sebuah website itu boleh-boleh saja, seperti itu boleh. Yang lain teman-teman, CMS itu singkatannya apa sih? CMS teman-teman. Content Content Management Management System, Pak. Content Management System. Nah, jadi teman-teman semuanya, dalam pembuatan sebuah website itu ada beberapa hal yang bisa kita gunakan. Ya, kita bisa menggunakan bahasa pemrogram whiteboard terlebih dahulu. Jadi teman-teman untuk web itu bisa menggunakan ya, menggunakan bahasa pemrograman atau bisa disebut juga dengan coding teman-teman ya. Nah, coding ini kita bisa menggunakan banyak sekali bahasa, teman-teman, ya. Kita bisa menggunakan banyak sekali bahasa. Ada yang menggunakan C++, ada yang menggunakan JavaScript, teman-teman, ya. Lalu ada yang menggunakan HTML. Nah, ini yang jadul banget nih masih ya. Dan masih kepake sampai sekarang HTML. Lalu ada yang menggunakan PHP ya. Lalu ada juga yang menggunakan Python, teman-teman. Nah, ini banyak sekali teman-teman, ini banyak sekali bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk membuat sebuah website teman-teman. Dan ini semua pastinya memiliki plus minus masing-masing teman-teman ya. Seperti itu. Lalu untuk membuat website kita bisa menggunakan apa lagi Pak? Kita bisa menggunakan aplikasi backend teman-teman ya. Aplikasi backend-nya contohnya apa Pak? Contohnya aplikasi backend-nya ada PHP Red dan lain sebagainya teman-teman. Itu adalah salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah website, teman-teman. Seperti itu. Lalu ada lagi, nah ini ada lagi yang sekarang akan kita pelajari adalah cara membuat website menggunakan CMS, teman-teman. Seperti itu, ataupun Content Management System.
CMS itu ada banyak sekali teman-teman ya. Ada Drupal ya, lalu ada Joomla. Nah, Joomla ini yang sudah lumayan tua teman-teman ya. Ada WordPress ya. Nah, dan juga mungkin ada juga yang terbaru Wix teman-teman. Nah, ini ada banyak sekali teman-teman ya. Nah, yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah website, apalagi kemarin ketika kita di pertemuan kedua kita pelajari, bahkan pembuatan website itu bisa menggunakan Google Site ya, yang dimana dia berbasisnya itu adalah web, dan juga kita bisa menggunakan Canva teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, namun untuk pertemuan kali ini kita akan khususkan untuk membuat sebuah website tapi menggunakan CMS WordPress teman-teman, seperti itu ya. Kita akan menggunakan CMS WordPress. Kenapa saya menjelaskan WordPress terlebih dahulu? Karena untuk tahun 2023 ini CMS yang paling digunakan adalah CMS WordPress teman-teman, seperti itu. Dia sering banget digunakan, bahkan sudah menggunakan WordPress ini ada berkali teman-temannya, karena dia sudah open source dan banyak sekali plugin-plugin yang bisa kita gunakan demi membuat website sesuai dengan keinginan kita teman-teman, seperti itu. Kalau teman-teman semuanya masih belum mengerti plugin itu apa, nanti akan kita jelaskan seiring berjalannya waktu pada hari ini teman-teman ya, seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, untuk hari ini kita akan fokus untuk mempelajari WordPress teman-teman ya. Mungkin sampai 2-3 pertemuan ke depan kita masih fokus untuk mempelajari WordPress ya. Karena WordPress ini banyak sekali teman-teman ya, fitur-fiturnya, dan juga banyak sekali website yang bisa dibangun dengan WordPress ini teman-teman ya. Dimulai dari online store ya. Lalu setelah online store kita nanti bisa membuat company profile. Ya, bahkan nanti kita juga bisa membuat yang namanya sosial media, teman-teman. Nah, kita nanti bisa membuat sosial media menggunakan WordPress, teman-teman ya, seperti ini. Sekarang kita akan coba untuk membuat online store terlebih dahulu ya, menggunakan WordPress. Dan untuk pembuatan online store ini adalah sangat-sangat mudah ya caranya, seperti itu. Namun sebelum itu, sebelum membahas pembuatan online store menggunakan WordPress, saya ingin saya teman-teman nanti ingin membuat sebuah website dari WordPress, teman-teman silahkan gunakan sebuah aplikasi localhost teman-teman ya. Namanya adalah Local WP teman-teman. Nah, ini adalah aplikasi localhost, teman-teman. Fungsinya apa sih, Pak, aplikasi localhost ini? Jadi aplikasi localhost ini adalah fungsinya agar website yang kita buat, teman-teman ya, website yang kita buat ini dapat berjalan dengan baik walaupun masih belum terhubung dengan hosting dan juga domain, teman-teman ya. Walaupun belum terhubung dengan hosting dan juga domain, dengan adanya localhost ini website kita tetap bisa berjalan dengan baik, teman-teman. Seperti itu. Tapi di local hosting saja. Apa itu local hosting, teman-teman? Ada yang bisa bantu saya untuk jawab pertanyaan saya, apa itu hosting? Yang sudah bisa untuk buat website mungkin sudah sangat sering menjumpai istilah local hosting, teman-teman. Ada yang bisa bantu saya? Apa itu local hosting, teman-teman? Coba. Yang bisa bantu saya silakan langsung menyalakan mikrofonnya ataupun raise hand ya. Silakan, teman-teman. Apa itu local hosting? Coba saya mau tanya deh ke Yoga. Yoga, local hosting itu apa, Yoga? Kalau yang dari saya cari di internet itu kayak semacam ini, Pak. Jadi komputer kita itu yang jadi virtual servernya dari web yang kita buat. Jadi di dalam komputer kita sendiri itu nggak ngambil dari eksternal luar. Seperti itu Oke, sebenarnya. betul.
Betul apa yang dikatakan oleh Yoga. Jadi local hosting itu adalah salah satu cara untuk yang menjadikan komputer kita itu menjadi server, teman-teman. Nah, pada website yang kita buat. Waduh, mana nih tadi? Ya. Nah, jangan sampai hilang ya. Jangan sampai. Untuk membuat komputer kita ini menjadi server, teman-teman, dari website yang kita buat. Tapi kalau kita menggunakan local hosting, komputer kita hanya bisa diakses dari website kita hanya bisa diakses dari komputer kita sendiri, teman-teman. Seperti itu. Contohnya si Vera ya, contohnya Vera ini membuat website ya. Ketika Vera membuat website, Vera ini menggunakan lokal WP, teman-teman, menggunakan lokal hosting. Lalu ketika Yoga ingin melihat websitenya Vera, Yoga nggak akan bisa langsung akses dari komputernya. Kenapa? Karena Vera masih lokal, hostingannya masih lokal, teman-teman. Ya, hostingannya masih lokal, hanya sebatas di laptopnya saja, belum di-online-kan istilahnya, masih offline, teman-teman, ya. Websitenya Vera itu masih offline dan belum di-online-kan. Nah, lalu caranya bagaimana, Pak, supaya si Vera ini websitenya bisa dilihat oleh siapapun? Bisa dilihat oleh Yoga, bisa dilihat oleh Adam, dan lain sebagainya. Caranya mudah, teman-teman. Karena Vera, nanti ketika websitenya sudah jadi, nanti akan dimigrasi data website akan dimigrasi ke host dan juga domain, seperti itu. Nah, jadi dia dari local hosting dibuat websitenya, ketika websitenya sudah jadi, baru nanti datanya dimigrasikan ke hostingan yang online, teman-teman. Nah, kalau sudah diintegrasikan ke hostingan yang online, maka websitenya bisa diakses oleh siapapun. Tapi kalau dia masih di local hosting, dia tidak akan bisa diakses oleh orang lain karena memang dia aksesnya masih di komputer pribadinya saja. Sampai di sini paham nggak, teman-teman? Paham, Coba Pak. saya mau Paham, Pak. Coba saya mau tanya ke Rahma deh. Rahma paham nggak apa yang tadi saya jelaskan? Ini karena fundamental banget, teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman fundamentalnya nggak dapet nih, nanti takutnya bingung. Paham, Pak. Gimana? Coba bisa dijelaskan ulang, Rahma? Oke. Jadi intinya itu kan kalau misalnya local hosting itu, jadi dia jadi penyedia server buat websitenya sendiri. Jadi website yang dibuat itu nggak bisa diakses kecuali oleh komputer itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang lain pengen akses itu nggak bisa. Dan kalau misalnya orang lain pengen akses itu harus ibaratnya pakai server lain gitu, Pak. Pakai server online ya, Ya. Rahma. Oke, betul. Good, Rahma. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Rahma ya. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan bingung nih kalau ketika kita bikin website, bikin website pakai lokal WP, ya udah coba dong gue lihat dong, kirimin domain website tuh, dikirimin lah contohnya www.rahma.com. Pas diakses sama temennya nggak bisa, ya jelas nggak bisa. Karena apa? Ya karena memang belum di-online-kan websitenya, belum digunakan hostingan yang online, seperti itu ya. Bisa sebenarnya teman-teman tidak memakai lokal WP ataupun tidak memakai local hosting, teman-teman langsung masuk ke online hosting gitu ya. Nah, online hosting teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung masuk menggunakan online hosting dan langsung membuat websitenya di online hosting. Bisa. Tapi masalahnya teman-teman, biasanya mahasiswa itu terkendala di budget teman-teman. Karena untuk online hosting itu kita yang pertama harus beli domain. Ya. Selain beli domain, apa biasanya yang kita lakukan? Yang selanjutnya adalah untuk online hosting ini kita harus sewa. Nah, barulah nanti website kita bisa langsung dibuat secara online. Tapi maka dari itu saya membuat solusi ya teman-teman ya dari permasalahan teman-teman dengan menggunakan local hosting terlebih dahulu. Namun nanti ketika di-online kan itu sangat bisa dan sangat mudah caranya teman-teman. Ya, seperti itu. Dan juga sebenarnya ada juga teman-teman penyedia hostingan dan juga domain yang free.
gratis, tidak bayar. Tapi seiring pengalaman saya ketika saya mengajarkan web development ini, teman-teman, ketika teman-teman menggunakan domain dan juga hostingan yang free, banyak sekali domain dan hostingan yang dimana sinyalnya sangat buruk sekali, teman-teman. Koneksinya sangat buruk sekali, sehingga ketika teman-teman lagi sedang membuat websitenya, sering tiba-tiba koneksinya terputus, tiba-tiba yang teman-teman kerjakan itu tidak terrecord, tiba-tiba ketika diakses itu dia dibatasi ataupun diketahui bahwa itu spam dan lain sebagainya, dan ini tidak worth it, teman-teman, ya. Ini tidak worth it ketika teman-teman membuat website langsung menggunakan free hosting ini, teman-teman. Tapi kalau websitenya sudah jadi nih ya, contohnya websitenya sudah jadi, teman-teman, websitenya itu sudah jadi dan buatnya itu di local hosting. Lalu ketika memang websitenya sudah jadi, datanya itu cuma dimigrasikan saja, teman-teman. Nah, datanya dimigrasikan saja ke free hosting, baru ini worth it, teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman nggak pusing-pusing nih mikirin si konektivitas free hostingnya ini. Karena apa? Websitenya sudah jadi, tapi websitenya itu nanti diakses langsung ketika sudah jadi, baru nanti datanya itu langsung ditransfer ke free hosting. Caranya seperti itu, teman-teman. Dan nanti pun pasti teman-teman akan mengonlinekan websitenya. Tidak hanya di local hosting. Teman-teman akan mengonlinekan websitenya di free hosting. Namun, websitenya harus jadi terlebih dahulu. Karena kalau dari awal teman-teman menggunakan free hosting, dari mulai pembuatan website dari awalnya, maka teman-teman pasti akan mengalami kesulitan koneksi, kesulitan ketika dia mengalami masalah mengalami masalah isu security dan lain sebagainya, pakai free hosting dan membuat websitenya dari awal. Jadi lebih baik kita buat dulu nih. Nah, hostingnya, ketika website yang sudah kita buat di local hosting jadi, baru nanti datanya kita langsung masukkan ke free hosting. Jadi dia nanti akan langsung online tanpa kita capek-capek untuk bermasalah dengan layanan dari free hosting ini, teman-teman. Seperti itu. Paham apa yang saya jelaskan, teman-teman semuanya? Coba saya mau tanya ke siapa nih ya? Andika, coba. Ini Andika kayaknya kamu pernah buat website nggak, Andika? Yang pertemuan pertama itu saya tanya. Bikin, Pak? Pernah ya, Andika ya? Iya, pernah. Pakai apa, Andika? Maksudnya ini website yang pakai Google Site kemarin atau beda lagi, Pak? Oh, bukan. Sebelumnya. Kamu pernah nggak sih sebelum mata kuliah ini bikin website? Lagi belajar sih, Pak. HTML sama CSS. Oke. Masih pakai ini, masih pakai SEM? Enggak. Apa? Sublime? Apanya, Pak? Text editornya atau gimana? Ya, text editornya. Enggak, buat ngelihat si perkembangan websitenya. Langsung dari text editornya ya? Iya, enggak. Saya buka file gitu, habis itu open with browser. Oke. Good. Itu berarti masih localhost ya? Ya, masih localhost, belum beli host domain. Berarti Andika mengerti ya apa yang dijelaskan ini ya? Jadi dibuat di localhost dulu, nanti baru di-online-kan di free hosting. Paham nggak, Andika? Paham. Oke, bisa dijelaskan kembali, Andika, supaya teman-temannya bisa mengerti? Konsep yang local hostingnya apa ya? Halo, Pak? Halo, Pak? Oh, sepertinya saya ini ya tadi ya, kehilangan koneksi ya. Andika, bisa tolong kembali dijelaskan, silakan. Jelaskan yang local hosting itu maksudnya, Pak. Iya, jadi ketika kita buat website di lokal dulu, baru dipindahkan ke online free hosting. Oke. Mungkin gini, teman-teman. Jadi ketika kita membuat website itu secara manual gitu, kita ngoding gitu pakai HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, dia itu bentuknya kayak file gitu, masih file biasa. Dan itu filenya terdiri entah kita satuin HTML, CSS-nya atau kita pisah, dan ini pokoknya dibentuknya file gitu, yang ada di komputer kita. Sehingga kalau kita mau buka website yang udah kita buat, yang ada file di komputer kita tuh harus ke filenya, lalu open with
browser gitu. Jadi itu nggak bisa diakses ke semua orang. Orang lain tuh bisa akses kalau misalnya kita kirim filenya. Nah itu kan terlalu ribet ya. Kayak kita harus kirim filenya dulu ke orangnya biar orangnya itu bisa buka. Nah makanya kita tuh harus bikin sewa hosting dan beli domain biar itu bisa diakses ke semua orang gitu. Jadi dia masuk ke internet. Dan mungkin Pak, Oke, tapi oke. kalau yang free hosting domain itu saya belum pernah nemu sih sebenarnya. Jadi Oke, kayak oke, ya oke. belum pernah pakai. Jadi kayak belum paham Oke, oke. poinnya sih. Oke, nggak apa-apa, Andika. Jadi memang seperti itu, teman-teman ya. Jadi kurang lebih penjelasannya sama seperti yang tadi saya jelaskan ya, apa yang dijelaskan oleh Andika. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah website, buatlah dulu di local host-nya dulu. Ketika sudah dibuat di local hosting-nya, baru kalian nanti kalian migrasikan datanya ke online hosting, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, baik, teman-teman semuanya, kita akan masuk ke lokal WP terlebih dahulu. Nanti teman-teman akan saya berikan beberapa video tutorial, teman-teman ya. Yang pertama adalah video tutorial untuk download dan juga mengaplikasikan lokal WP, teman-teman ya. Nah, lalu yang kedua, teman-teman nanti akan saya berikan video tutorial mengenai pembuatan online store, teman-teman ya. Nanti teman-teman akan saya berikan tutorial mengenai pembuatan online store menggunakan WordPress, teman-teman. Nanti sudah include dia itu update barang secara otomatis ya. Lalu dia juga sudah include yang namanya point of sales, teman-teman, ataupun POS. Ada yang tahu point of sale itu apa, teman-teman? Kasir ya. Point of sale itu kasir. Contohnya ada orang beli baju 5, harganya itu ada satu bajunya harganya 200.000, berarti kan harganya 1 juta, teman-teman ya. Nah, itu nanti ada point of sale ya, teman-teman. Seperti itu, ada kasirnya, teman-teman ya. Lalu selanjutnya nanti juga ada yang namanya penghitungan ongkir otomatis, teman-teman. Jadi ketika ada orang yang belanja ke website, dia bisa kita bisa menghitung ongkirnya, teman-teman. Dan ini dilakukan secara otomatis, teman-teman. Seperti itu. Nanti ada video tutorial untuk mendownload dan juga mengaplikasikan lokal WP. Dan yang kedua adalah cara untuk membuat sebuah online store, teman-teman. Seperti itu. Namun sebelum itu saya akan kasih tahu teman-teman mengenai dasar-dasarnya terlebih dahulu ya pada lokal WP, teman-teman. Saya akan share ulang, teman-teman. Oke, apakah terlihat, teman-teman, dashboard desktop saya? Ya, Pak. Coba. Terlihat ya. Oke. Di sini adalah desktop pada laptop saya, teman-teman. Di desktop laptop saya ini ada aplikasi localhost. Ini aplikasinya, teman-teman ya. Saya tandai dulu supaya teman-teman semuanya tahu. Ini adalah aplikasi localhost, teman-teman. Tulisannya local, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, lalu teman-teman semuanya, ketika kita ingin mengaplikasikan localhost, kita tinggal klik saja lokal ini ya. Kita klik 2 kali. Nah, nanti ketika kita klik 2 kali, maka aplikasinya akan terbuka, teman-teman. Ini adalah lokal hosting kita, teman-teman. Seperti ini ya. Seperti ini tulisannya. Seperti ini ya bentuknya, teman-teman. Lokal. Oke, ketika sudah terbuka, teman-teman, lokalnya ini, kita tinggal buat website sesuai dengan keinginan kita. Tapi di sini saya mau cek dulu, teman-teman ya. Teman-teman kalau memang tidak punya aplikasi SAM, teman-teman tidak perlu cek dulu. Saya punya aplikasi local hosting itu ada 2, teman-teman. Yang pertama adalah local WP, yang kedua adalah SAM, teman-teman. Nah, yang SAM-nya ini harus saya cek dulu. Takutnya apa? Karena SAM ini kadang-kadang dia suka online sendiri dan kadang-kadang servernya itu dia berebutan dengan SAM sehingga dia tidak bisa untuk ini kan dia nyala sendiri kan, karena saya memang menggunakan SAM ini sering banget, teman-teman ya. Nah, jadi saya harus matikan dulu si SAM ini supaya apa? Supaya lokal WP-nya itu nanti dia tidak berebut server, teman-teman ya, seperti itu.
Saya matikan dulu. Kalau teman-teman nggak punya SEM ya nggak usah dibuka SEM-nya ya, nggak usah download juga gitu ya. Yang perlu teman-teman download cuma local WP saja, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, lalu kalau kita sudah buka aplikasinya, tinggal kita klik tanda plus ini, teman-teman. Nah, ini kan ada tulisannya ya, add site. Lalu saya akan klik create new site ya. Aduh, sepertinya jaringan saya sedang tidak bagus. Oke, saya klik continue langsung. Tadi saya klik nggak kena-kena ya. Nah, lalu tinggal teman-teman ketikkan teman-teman ya. Site name-nya itu apa? Contohnya website web suka-suka gitu ya. Suka-suka shop. Jelek banget ya. Suka-suka shop. Gini aja deh, suka-suka shop. Ya, gini ya. Lalu saya klik continue teman-teman semuanya. Nah, ini bisa custom, bisa preferred. Teman-teman bebas menggunakan yang manapun ya. Lalu di sini ya username-nya jangan sampai lupa nih ya. Username dan password-nya rata-rata mahasiswa baik yang suka lupa. Saya untuk mempermudah ya udah. Nah, username-nya itu user, lalu password-nya user juga. Tapi kalau teman-teman buat jangan dibuat seperti ini ya. Jangan user-user atau admin-admin karena ini gampang banget dihack nanti ketika di online kan teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan buat username dan password-nya yang lumayan susah supaya tidak bisa dihack teman-teman ya. Seperti itu. Lalu silakan diklik add site. Nah, ini dia sedang memulai untuk membuka dan juga memproses website saya teman-teman. Ini agak lama biasanya waktunya ya untuk pembukaan website ini teman-teman. Pembuatan website-nya ini teman-teman. Seperti itu. Nanti kalau sudah terbuka, baru saya akan mulai untuk memperkenalkan apa saja yang ada pada sebuah dashboard WordPress, teman-teman. Seperti itu ya. Karena dashboard WordPress itu ada banyak sekali fitur-fiturnya. Kita harus kenalkan satu persatu terlebih dahulu ya mengenai fitur-fitur yang ada di WordPress. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman ketika mendengarkan penjelasan dari saya di video tutorialnya, teman-teman tidak akan bingung nih dan juga teman-teman tidak akan keliru lagi nih kira-kira Pak Ihwan lagi ngomongin yang mana sih? Seperti itu ya. Masih download teman-teman ya. Saya akan stop share dulu deh sampai dia selesai. Lama emang teman-teman ya kalau untuk local WP ini. Oke. Baik, teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, untuk nanti ya, teman-teman silahkan tugasnya. Ya, teman-teman sudah selesai di jam sini saya dan juga sudah melihat video tutorial saya. Tugas adalah silahkan membuat sebuah online store menggunakan WordPress, teman-teman. Nanti tugasnya ya seperti itu di hari ini. Ya, di hari ini tugasnya adalah teman-teman membuat sebuah online store menggunakan WordPress. Untuk barangnya apa saja boleh, asalkan jangan yang aneh-aneh ya barangnya ya. Contohnya jual perlengkapan santet, jangan gitu ya. Masa kalian bikin website tapi yang dijual perlengkapan santet, itu kan kontradiktif ya. Mistis ketemu sama teknologi gitu. Ya, pokoknya jangan yang aneh-aneh barangnya. Lalu Pak, saya mau barang yang memang sudah ada Pak. Contohnya saya mau buat website online store untuk Coca-Cola, boleh nggak? Boleh. Ya. Lalu selanjutnya Pak, saya mau buat barang yang imajiner Pak. Contohnya Nazwa. Nazwa umpamanya pengen punya online store yang menjual kerudung, namanya adalah kerudung Nazwa gitu ya. Boleh nggak Pak? Boleh-boleh aja. Jadi intinya barangnya bebas, baik barang ataupun jasa teman-teman ya. Kalau jasa contohnya ya udah menjual jasa apa contohnya ya, menjual jasa curhat. Ada yang jasa curhat. Saya baru kemarin teman-teman lihat di ini ya, lihat di Instagram ya. Ada sebuah akun itu di-up sama media sosial yang lain karena akunnya nyeleneh teman-teman. Akunnya menyediakan jasa pacar sewaan. Kalian tahu nggak sih? Ya Allah, kok ada gitu loh di Indonesia lagi. Jadi akun pacar sewaan. Jadi ketika kalian kondangan nggak punya gebetan itu bisa nyewa teman-teman pacarnya. Itu kan menurut saya sangat
kocak sekali teman-teman ya. Segitu malunya kah kalian kondangan nggak bawa gandengan gitu loh. Sampai nyewa lagi kan pacarnya. Nah, oke, saya share screen lagi teman-teman ya. Ini kebetulan sudah selesai. Oke, saya buka sekarang. Nah, teman-teman apakah di sini terlihat ada tulisan suka-suka shop? Terlihat nggak, guys? Sudah, Pak. Sudah terlihat ya. Oke. Kalau sudah terlihat, teman-teman, kita tinggal klik WP adminnya, teman-teman. Di sini ya. Kalau teman-teman mau langsung buka websitenya, dibuka open site. Tapi kalau teman admin dashboard itu adalah halaman belakang ya. Jadi ibaratnya teman-teman melihat dalam rumahnya seperti apa. Nah, kalau kita adalah seorang web developer, ya, yang kita buka adalah WP admin-nya, teman-teman. Nah, seperti ini. Saya akan coba ke WP admin-nya. Nah, ketika saya buka WP admin-nya, teman-teman, maka dia akan masuk ke dalam halaman login dan juga password WordPress, teman-teman. Seperti itu. Tadi login dan juga password WordPress-nya apa? Masih ingat, teman-teman? User. User, Pak. Iya, user ya teman-teman ya. Nah, loginnya user ya. Lalu passwordnya juga user teman-teman atau user ya. Save dulu deh. Nah, teman-teman ini adalah beberapa bagian yang ada pada sebuah halaman WordPress, teman-teman. Ya, ini adalah bagian-bagian yang ada dalam dashboard sebuah halaman WordPress, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman nanti membuat sebuah website, halaman dashboard-nya itu bentuknya akan seperti ini. Jadi, teman-teman pengaturan website-nya itu semuanya ada di sini, teman-teman ya. Kita mulai dari yang atas, teman-teman ya. Di sini adalah suka-suka shop, yaitu site kita, teman-teman ya. Visit site di sini ada ketika kita klik suka-suka shop ini, maka kita akan visit site. Visit site ini apa maksudnya? Visit site ini adalah kita akan mengunjungi website kita. Nah, ataupun ketika kita ingin melihat website kita, teman-teman. Contoh di sini ya, saya akan klik visit site, saya akan open in new tab, teman-teman semuanya. Nah, ini adalah website kita. Pak, kenapa kok websitenya tulisannya gitu Pak, mind blown about philosophy. Karena apa? Karena websitenya masih belum kita masukkan tema dan lain sebagainya. Ini masih kosong melompong teman-teman ya. Bahkan kalau umpamanya teman-teman itu kalau teman-teman umpamanya masih pakai bahasa pemrograman, ini tulisannya itu adalah hello world teman-teman. Itu dasar banget ya kalau hello world itu. Nah, seperti itu teman-teman. Masih kosong websitenya itu. Nah, lalu teman-teman, apa yang kita lakukan selanjutnya? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bawahnya lagi. Nah, ini adalah home, teman-teman ya. Ini update, ini jarang sekali kita gunakan. Nah, kalau untuk home ini ya udah home itu untuk ke dashboard, teman-teman ya. Nah, lalu untuk yang post, teman-teman. Nah, ini adalah fungsi dalam sebuah website. Kalau teman-teman membuat sebuah website untuk blog pribadi, lalu untuk berita dan lain sebagainya yang memang selalu diupdate halamannya, nah itu biasanya menggunakan post, teman-teman. Contohnya teman-teman membuat website detik.com ataupun membuat website Tribun Jabar dan lain sebagainya itu pakai post untuk membuat postingannya selalu terangkat, teman-teman ya, seperti itu. Nah, lalu ada media. Nah, ketika kita klik media, maka kita dapat memasukkan gambar di website kita, teman-teman ya, baik itu gambar PDF, PNG, baik itu musik ya ataupun audio dan juga video. Ini bisa kita masukkan di media. Lalu page, teman-teman. Apa itu page? Page itu adalah halaman, teman-teman ya, halaman pada website kita. Contohnya, kalian membuka website. Di dalam website itu ada home, lalu ada about us, dan juga ada login. Berarti itu page-nya ada 3, yaitu page untuk home, page untuk about us, dan juga page untuk login, teman-teman. Seperti itu. Dan biasanya page itu ada di menu. Jadi ketika menunya ada home, about us, dan login, ya udah biasanya page-nya juga ada
home, about us, dan juga login, teman-teman. Seperti itu ya. Saya harap teman-teman jelas, dan ini hanya fundamentalnya saja, teman-teman. Nanti untuk prakteknya akan kita bahas di video tutorialnya. Lalu di sini ada komen. Nah, komen ini ketika ada orang yang mengkomen website kita. Lalu ada appearance, teman-teman. Nah, di appearance ini adalah appearance ini fungsinya adalah untuk mengubah-ubah tampilan kita. Dan di dalam appearance ini ada them. Them ini artinya adalah tema, teman-teman. Ya, jadi website kita ini bisa kita masukkan tema yang sangat banyak, teman-teman. Contoh di sini ya, ini ada banyak sekali tema yang bisa kita gunakan, dan kita tinggal ketikkan saja mau temanya apa. Contohnya temanya ada Astra, ada Elementor, ada temanya itu 2017, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali tema yang bisa kita akses menggunakan WordPress ini. Teman-teman bisa menginstal them pada WordPress ini dengan cara apa? Klik appearance, lalu klik themes, teman-teman. Lalu klik add new, ya. Coba saya ulangi lagi. Klik appearance, lalu saya klik add new, teman-teman. Nah, di sini sekarang menggunakan teman-teman. Kita jelaskan di video secara lengkap. Lalu di sini ada plugin, teman-teman. Ya, apa itu plugin, Pak? Plugin itu adalah sistem, teman-teman. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman membuat website, teman-teman akan membuat sebuah sistem. Seperti itu. Ya, teman-teman membuat sebuah sistem. Nah, untuk sistemnya ini, kita tidak perlu capek-capek untuk coding dan lain sebagainya, karena sudah banyak sistem-sistem coding yang sudah disederhanakan dalam bentuk plugin, teman-teman. Seperti itu. Contohnya, teman-teman ingin memasukkan sebuah sistem. Nama sistemnya apa, Pak? Sistem keamanan. Ya udah, teman-teman tinggal masukkan plugin keamanan, tinggal di add new, ya. Lalu teman-teman cari plugin keamanan di sini, ya, seperti itu. Lalu teman-teman umpamanya ingin membuat sebuah sistem, sistemnya itu adalah sistem login. Ya udah, teman-teman nggak perlu capek-capek bikin coding login, tapi teman-teman tinggal cari saja plugin untuk login dan juga logout, dan selanjutnya dan seterusnya, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi semuanya ini, sistem-sistem yang ada di WordPress, semuanya ini bisa kita akses dan juga bisa kita gunakan ketika kita sudah download sistemnya melalui plugin, teman-teman. Seperti itu. Plugin ini pun sama, teman-teman ya. Plugin ini ada yang memang sudah ada, tinggal digunakan, ada juga plugin yang kita custom sendiri. Namun kalau kita mau custom sendiri, untuk sebuah plugin, kita memerlukan kemampuan sebuah bahasa pemrograman, teman-teman ya. Seperti itu. Namun sejauh ini, plugin yang ada di WordPress kurang lebih bisa untuk membuat website apapun, teman-teman ya, seperti itu. Mungkin kalau memang websitenya sudah sangat kompleks, barulah kita harus pakai custom plugin, atau mungkin kita bisa menggunakan bahasa pemrograman, seperti itu ya. Tapi kalau untuk mata kuliah ini, teman-teman tidak akan membuat website yang terlalu kompleks, teman-teman ya, karena teman-teman nanti akan membuat website sesuai dengan kriteria-kriteria yang nanti sudah ditetapkan ya, yaitu pembuatan company profile, pembuatan online store, pembuatan sosial media, dan lain sebagainya ya, seperti itu. Lalu selanjutnya, teman-teman semuanya, di sini ada user. Nah, user itu adalah orang yang menggunakan website ini ya. User ini juga ada berbagai macam kategori, ada administrator, ada author, editor, dan lain sebagainya, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini ada tools, ini adalah peralatan yang bisa ada setting, teman-teman ya. Ini untuk men-setting data-data pada website kita, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, inilah teman-teman ya, bagian dalam pada sebuah website yang bisa kita buka ketika kita membuat website menggunakan WordPress, teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman semuanya, kita akan belajar nih cara membuat online store menggunakan WordPress ini, teman-teman. Nah, lalu apa saja Pak nanti yang akan kita gunakan? Banyak, teman-teman ya, banyak sekali nanti akan kita gunakan. Dimulai dari sebentar saya buka pensil dulu. Pensilnya kok nggak buka-buka. Nah, dimulai dari them-nya ya. Them-nya nanti akan kita download,
Lalu plugin-nya pun akan kita download, teman-teman. Seperti itu. Lalu plugin-nya apa saja, Pak, yang diperlukan? Yang pertama adalah plugin WooCommerce, teman-teman ya. Lalu apalagi, Pak? Selain plugin WooCommerce, nanti saya juga akan menginstal plugin lain, yaitu plugin shipment, teman-teman, ataupun pengiriman ya, dan lain sebagainya. Nanti semuanya akan dijelaskan secara detail pada video tutorial yang sudah saya buat, teman-teman. Seperti itu ya. Lalu nanti tugas teman-teman apa? Tugas teman-teman adalah silahkan lihat video tutorial yang nanti akan saya share. Video tutorial pertama adalah video tutorial yang menjelaskan mengenai cara untuk mengoperasikan lokal WP sehingga teman-teman bisa membuat website dari lokal WP. Dan video tutorial kedua adalah bagaimana caranya untuk teman-teman membuat online store dari WordPress tersebut, teman-teman. Seperti itu. Sebelumnya, teman-teman, apakah ada yang ingin tanyakan? Silakan. Tidak ada? Biasanya ada yang nanya, deadline-nya kapan, Pak? Bikin website kan susah, gitu. Tumben diem-diem baik. Kalian kalau saya nih, kalau lagi di kamar hotel sendirian gitu, kadang-kadang suka parno loh. Nggak tahu. Saya orangnya penakut, teman-teman, soalnya ya. Ada yang kan mengenai penugasannya, deadline-nya apa, detailnya kapan, boleh nanya. Boleh tanyakan, teman-teman ya. Ya Pak, untuk deadline-nya kapan ya Pak? Untuk deadline-nya, kalian maunya kapan? Waduh, Kalau untuk penugasannya ini cuma untuk saat ini tuh nonton videonya dulu, terus kemudian ikutin step yang ada di videonya dulu kan, Pak? Betul. Untuk penugasannya adalah kalian buat online store, ya. Kalian buat online store, tapi jangan takut ya. Kamu kok mukanya udah stres duluan sih, Yoga. Enggak susah, teman-teman. Beneran, gampang banget ya. Asalkan kalian lihat video tutorialnya dengan seksama, teman-teman ya. Seperti itu. Kalian tugasnya adalah membuat online store menggunakan WordPress, namun online store-nya itu teman-teman sudah saya berikan tutorialnya, video tutorialnya, teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan takut ya. Gampang kok, insya Allah gampang ya. Seperti itu. Karena kalau saya share-nya record, teman-teman malah lebih enak ya untuk mempelajarinya. Karena di YouTube itu kan ada opsi perlambat, ada opsi percepat, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ketika teman-teman memang, oh ini kayaknya saya udah ngerti deh, langsung dipercepat aja. Tapi kalau, oh saya masih perlu perlahan nih penjelasannya, ya udah pakai opsi perlambat, teman-teman. Makanya saya selalu menyertakan video tutorial saya itu di YouTube, teman-teman ya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Deadline-nya, ya tadi Adam nanya deadline ya. Deadline-nya kapan nih kira-kira nih, guys? Coba deh saya mau. Bulan, Pak. Lamaan 1 bulan bikin online store doang, ngapain kalian? Bikin online store doang sebulan. Enggak kok, teman-teman. Ini cepat banget. Kalian kalau buat online store, apalagi pakai WordPress, itu cepat banget. Beda sama pakai bahasa pemrograman ya. Kalau pakai bahasa pemrograman, ya bisa 2 bulan lah kalian pakai online store, teman, buat online store. Tapi kalau untuk WordPress ini semuanya udah ada. Kalian cuma klik doang tanpa ada coding, selesai, teman-teman. Jadi ini mudah, teman-teman ya. Jangan berpikir sulit terlebih dahulu ya. Maka dari itu nanti dilihat dulu video tutorialnya ya. Orang video tutorial masa ngerjainnya sebulan, aneh banget. Akhir bulan gimana, Pak? Akhir bulan. Itu sama aja sebulan namanya. Ini baru tanggal 9, Yoga. Baru tanggal 14, Yoga. Ya gimana sih? Akhir minggu, Pak. Akhir minggu. Boleh deh. 10 Akhir hari, minggu. Pak, 10 hari, Pak. 2 minggu, Pak. Seminggu dari sekarang aja gimana, Pak? Jangan 2 minggu. Kalau 2 minggu Please, itu please, nanti kita please.
minggu besok tuh kita sudah Sekarang masuk gimana, Pak? pembahasan yang lain, teman-teman. Kita Kenapa? Kenapa, Badar? seminggu dari sekarang boleh nggak, Pak? Berarti Minggu dari sekarang, boleh. Tugasnya harus selesai di pertemuan berikutnya. Deal ya? Nah dulu Pak, Yoga ketawa kayak nggak terima nih Pak. Yoga 10 ketawa hari kayak nih Pak, 10 hari Pak. Boleh Ya, nggak Pak? 10 nih, Pak. Lewatin dikit. Enggak, teman-teman. Ini beneran. Teman-teman percayalah. Gampang, teman-teman. Beneran. Di sini ada yang pernah pakai WordPress nggak, teman-teman? enggak Pak. Belum Otak-atik pernah dikit Pak. doang, Pak. Gampang nggak, Andika? Gampang sih. Kayak Gampang. kayak Google Site aja, cuma fiturnya lebih banyak. Betul. Kayak Google Site, cuman fiturnya lebih banyak, teman-teman. Beneran, gampang banget. Saya praktekin sekarang langsung bikin online site ya. Nggak sampai 10 menit nih. Percaya nggak kalian? Nggak sampai 10 menit jadi nih bikin online store. Cuman saya nggak bisa sambil kasih tutorial karena cuma praktek doang, teman-teman. Jadi cepat banget sebenarnya untuk bikin online store itu, teman-teman. Karena apa ya? Karena gampang benar. Bikin website menggunakan WordPress itu gampang. Jangan seolah-olah kalian mikir, "Duh, susah banget Pak pakai WordPress, saya nggak pernah pakai." Itu gampang, teman-teman. Kalau kalian tahu, itu caranya mirip seperti Google Site, cuman memang fiturnya lebih banyak, teman-teman. Seperti itu ya. Jangan takut. Ini Pak, please Pak, please Pak. Nggak gitu, teman-teman. Santai ya. Itu gampang sekali, teman-teman. Saya yakin ketika teman-teman melihat, oh ya ternyata caranya gini tok. Iya kan, gampang banget caranya, gitu kan. Seminggu ya, pertemuan minggu depan bisa ya, teman-teman ya, dikumpulkan ya. Oke, teman-teman? Mukanya udah terima semua. 10 hari, Pak. 10 hari Pak, 10 hari. Please, 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 please. Kita minggu depan deadline semua matkul, Pak. Ya udah 10 hari deh. Ini tukang nawar pinter banget nih anak-anak sekarang. Kasih, Pak. Pak, Heran. bisnis, Pak, bisnis. Alah, bisnis. Orang-orang itu bisnis bukannya nawar. Nawar, teman-teman, bukan pebisnis. Gimana sih kalian? Ya. Oke. Deal, guys? Pak. Oke Pak. Oke. Oke, Ya udah, Pak. 10 hari. Thank you Pak. Berarti hari apa nih? Hari apa nih dikumpulinnya? Hari apa, coy? Minggu ya, Pak. Tanggal 24. Minggu depan. Tanggal 24. Hari Minggu. Sekarang kan hari apa nih? Kamis. Kamis. Minggu. Oke. Ya bener ya, hari Minggu ya. Tanggal berapa? 24. 24. Itu sama aja kayak akhir bulan sih sebenarnya. Wes lah, nggak Iya, apa-apa lah ya. benar. Ya Allah, nih anak-anak bener-bener deh. Ya udah nggak apa-apa deh ya. 10 hari deh. Kalian lihat dulu. Pasti kalau kalian ternyata udah belajar, ya Allah ngapain sih gue minta 10 hari ya, sehari juga jadi sebenarnya. Gitu loh, teman-teman. Beneran, saya nggak bohong, teman-teman. Pasti mudah. Ya, yang pernah buka WordPress ataupun pernah bikin website pakai WordPress, itu gampang banget, teman-teman. Caranya sangat-sangat mudah, seperti itu. 10 hari ya, 10 hari dikumpulkan di hari Minggu. Tolong kabari kelas A, kelas B dan juga kelas C ya, teman-teman ya. Paham ya? Oke. Coba di stop share dulu, di stop record dulu, Adam. Ini karena pembahasannya sudah selesai dan nanti akan saya berikan video tutorialnya ya.